Hidup tanpa sebuah goal atau tanpa sebuah target itu sama halnya seperti kita memasak sayuran tanpa memakai garam. Karena tanpa menggunakan garam sebagai bumbu, sayuran itu akan terasa sangat hambar. Begitu juga dengan kehidupan kita semua. Kalau misalnya kita memiliki kehidupan tanpa sebuah target atau tidak memiliki goal, maka kita dapat mengatakan bahwa hidup kita adalah hidup yang hambar. Karena tanpa target, hidup kita hanyalah sebuah rutinitas tanpa memiliki arah yang jelas. Goal of life adalah sebuah tema yang akan saya bawa pada hari ini dan pada dasarnya memiliki prinsip di saat kita sadar bahwa kita masih bernafas, maka di saat itulah kita harus sadar juga bahwa kita tidak boleh berhenti untuk memiliki sebuah target. Dalam sebuah pertandingan bola basket, setiap pemain memiliki goal yang sama, yaitu untuk memasukkan bola basket sebanyak-banyaknya ke dalam ring basket. Dan apabila selama pertandingan itu pemain itu bisa fokus untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya, maka hal otomatis yang dia akan dapatkan yaitu adalah sebuah kemenangan. Dan dalam konteks ujian nasional, setiap orang pasti berharap untuk mendapatkan nilai yang baik dan menjadi yang terbaik. Dan hal itu bukanlah suatu hal yang mustahil untuk didapat ketika kita bisa menghargai apa yang namanya proses. Pada hari ini saya akan sharingkan 4 poin bagaimana cara kita menghargai apa yang namanya proses tersebut. Hal pertama yang harus kita pegang adalah untuk selalu memberikan yang terbaik atau do our best. Seorang filsuf Yunani yang bernama Plato memiliki seorang murid. Dan pada suatu hari sang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, apakah yang harus kami lakukan supaya kami memperoleh kesuksesan dalam kehidupan?" Plato diam, tidak menjawab, tapi dengan segera ia memegang kepala sang murid dan memasukkan kepala tersebut ke dalam sebuah bak berisi air. Sang murid langsung kaget dan karena mulai merasa kehabisan oksigen, ia mulai memberontak dan berusaha sekuat tenaga supaya kepalanya dapat keluar kembali ke permukaan air dan dapat bernafas. Dan setelah ia berhasil untuk mengeluarkan kepalanya, ia bertanya langsung kepada sang guru, "Guru, kenapa kok kepala saya dimasukin ke dalam air?" Dan Plato menjawab, "Apabila kamu memiliki kegigihan yang luar biasa, seperti usahamu mengeluarkan kepalamu dari dalam air, di saat itulah kamu akan memperoleh kesuksesan." Do our best adalah modal awal atau kunci yang kita punyai untuk memperoleh kesuksesan. Hal yang kedua adalah berkawan dengan kegagalan. Seperti ada pepatah yang berkata, seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah. Mungkin kita sama-sama pernah ngerasain gimana rasanya try out dapat jelek. Tetapi di saat kita ngeliat kita dapat jelek, terus kita mikir, oke, ini masih try out, gue harus berusaha lebih keras lagi, gue pasti bisa. Di saat itulah kita menunjukkan bahwa kita punya mental dan jiwa seorang juara. Jadi berbahagialah orang yang pernah gagal dan memutuskan untuk bangkit dari kegagalannya, karena di situ ia mendapat pelajaran kehidupan yang tidak didapat oleh orang lain. Hal yang ketiga adalah memiliki komitmen. Banyak orang yang menyerah ketika ia mengalami suatu kegagalan karena ia merasa ia tidak mampu untuk bangkit kembali. Tetapi orang yang memiliki komitmen, dia harus siap, dia memiliki sudut pandang di saat dia berkondisi baik ataupun buruk, dia harus hadapi dan dia harus bisa. Walaupun kita udah punya kunci untuk kesuksesan, yaitu untuk memberikan yang terbaik atau do our best, kita nggak akan pernah ketemu pintu kesuksesan tersebut tanpa memiliki sebuah komitmen. Dengan kata lain, memberikan yang terbaik tanpa sebuah komitmen adalah hal yang sia-sia. Saya yakin 3 poin yang sudah saya sebutin tadi udah dilakukan dengan sangat baik oleh kalian semua. Dan poin yang keempat ini saya harap bisa jadi bekal terakhir buat kalian semua sebelum kalian kerjain ujian nasional. Hal yang keempat adalah jangan lupa untuk punya hati yang selalu bersyukur. Ingat akan satu hal, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau itu baik ataupun buruk sekalipun, itu adalah rencana Sang Pencipta yang tujuan akhirnya adalah yang terbaik untuk kita. Apapun hasilnya nanti, bersyukurlah, dan yang penting kita telah ingat Sang Pencipta dan kita udah melakukan bagian kita untuk komitmen kasih yang terbaik. Do your best and God will take the rest. Good luck untuk kalian semua. Saya Ivan Ali Kabul. Sampai jumpa di lain kesempatan.